Sambal merah, pedas betul sambalnya. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya. Selamat sejahtera, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonjang ganjing Partai Demokrat mengingatkan perjalanan politik yang saya alami mengikuti partai politik. Anggap saja saya ini bukan orang yang tepat sebagai politisi. Kenapa? Karena memang tidak pernah mengerti politik. Politik itu jahat. Ya, mulai kapan politik itu baik hati? Sekitar tahun 2004, saya masih menjadi kader Partai Golkar, Kabupaten Jember. Itu 2004 ya kira-kira. Kalau tidak salah sekitar bulan Oktober tahun 2004. Posisi saya masih wakil sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Jember. Yang ketuanya waktu itu masih Dr. Andes Haji Mahmud Sajujono, seorang politisi gaek Partai Golkar yang saya berguru kepada beliau. Di proses pergantiannya, kemudian dilakukan musyawarah daerah DPD Partai Golkar. Diikuti oleh saudara Haji Yantip Budiono dan Mas Insinyur Sujatmiko. Saat itu saya sendirian berupaya untuk melakukan pelurusan terhadap kondisi pelaksanaan musda waktu itu, yang menurut hemat dan pendapat kami masih ada beberapa yang perlu dikritisi dan kurang tepat. Singkat cerita, dalam perjuangan di forum musda itu saya kalah karena ternyata Mas Yantip Budiono itu, Budiraharjo itu di backup oleh pengurus provinsi yang ada di atas sana, sehingga beliau memenangkan pertarungan. Meskipun sebetulnya menurut hemat saya dan beberapa pertimbangan juga dari banyak orang, para aktivis politik Partai Golkar, fungsionaris Partai Golkar, belum memenuhi syarat untuk mengikuti penjaringan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember. Tapi fakta politiknya tidak berbicara demikian. Menanglah beliau. Kemudian di dalam susunan kepengurusan, singkat cerita, tidak lagi mengikut sertakan saya dalam susunan kepengurusan Partai Golkar. Dengan kata lain, saya terdepak. Keterdepakan saya bahkan tidak terbackup oleh siapapun ketika itu. Saya tidak lagi diikutkan sebagai pengurus Partai Golkar. Keluar dari barisan. Ya tidak ada babi bu. Begitu kira-kira. Setelah keluar dari Partai Golkar, ada seorang teman saya, namanya Muhammad Soleh. Sayangnya saya googling peristiwa-peristiwa ini di Google, hampir tidak terdeteksi di jejak digital. Gitu. Kenal namanya Muhammad Soleh, seorang anggota DPRD, waktu itu Komisi A beliau, dari Partai Demokrat. Juga yang sedang mengalami transisi ke pemimpinan, kalau tidak salah dari Bapak Insinyur Gunawan. Lekas ceritanya, kemudian beliau datang ke rumah dan menawarkan saya untuk membantu di Partai Demokrat. Dengan segala pertimbangan, karena waktu itu ada kekecewaan terhadap Partai Golkar, kemudian saya ikuti beliau. Lantas jadilah saya oleh kesepakatan teman-teman menjadi ketua musyawarah cabang pemilihan ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember.
Saya juga lupa itu tanggal, bulan, dan harinya. Ketua Muscap yang mengantarkan tugasnya adalah menggelar agenda pemilihan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Jember. Saya ingat betul ketika itu bahwa ada sebuah pertarungan yang benar-benar tidak demokratis. Yang waktu itu saya kira Partai Demokrat, namanya saja Demokrat, berarti dia paling tidak sudah membawa semangat demokrasi. Tapi nyatanya tidak, itu saya alami sendiri. Mungkin teman-teman yang saat ini ketika itu masih ada Cak Kustiono Musri dan beberapa teman-teman yang masih saya ingat, gitu ya. Dan kemudian sudah tidak lagi berada di barisan Partai Demokrat. Bersama Muhammad Soleh saya berjuang sedemikian rupa, datang ke DPP Partai Demokrat, kemudian datang ke mengunjungi pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur, gitu ya, untuk mencari keadilan dan petunjuk-petunjuk bagaimana melaksanakan proses musyawarah cabang, gitu. Lantas terjadilah, anggap saja sudah terjadi musyawarah cabang. Saya juga lupa betul, tapi itu dilaksanakan lupa tanggal, hari, bulan, dan tahunnya. Dan memang saya ingin lupakan sebetulnya sudah. Tapi yang saya ingat adalah tempatnya di Yabina, Yayasan Bina Insani, Kabupaten Jember. Di sana kami gelar, dan kalau nggak salah ketika itu saya ingat betul duduk di bangku depan utusan dari DPP Mas Anas Urbaningrum. Dan ketika di forum Muscap itu saya nyatakan Muscap deadlock, tidak bisa digelar karena tidak memenuhi unsur seperti yang diatur dalam ADART. Tetapi kenapa? Karena ada upaya intervensi dari DPP ketika itu, dan saya melihat ada sesuatu yang tidak sehat. Kami melawan. Ini proses politik biasa. Kemudian karena saya melawan, Muscap ketika itu tidak digelar, tidak terjadi. Berikutnya tampaknya akhirnya digelar di DPD Provinsi Jawa Timur tanpa lagi mengikut sertakan kami, yang secara legal formal menjadi pelaksana Muscap, musyawarah cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember. Dari perjalanan politik itu, Partai Demokrat yang melaksanakan Muscap gagal, deadlock. Artinya kami tidak bisa mengantarkan saudara kami Muhammad Soleh, entah di mana beliau sekarang, untuk ikut dalam kontestasi perebutan ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember. Yang kala itu tampaknya DPP lebih cenderung kepada saudara Sabtono, lebih membackup beliau, sehingga kemudian dilangsungkan di Surabaya. Proses berikutnya sekitar terjadi gonjang-ganjing itu, yang intinya sebetulnya ketika itu saya sudah ingatkan baik kepada DPP Partai Demokrat maupun pengurus DPD Partai Demokrat Surabaya Jawa Timur, bahwa kalau seperti ini terus, saya ingat. Saya katakan itu kepada ketuanya, saya lupa juga, saya tidak ingin mengingat-ingat juga. Tapi saya ingat betul ucapan saya ketika itu, kalau Partai Demokrat begini terus, maka saya pastikan pelan-pelan akan tenggelam. Ya wis, dilala kersane ngalah, itu, dilala kersane ngalah. Memang setelah itu dipimpin oleh Sabtono, Demokrat yang asalnya menguasai kursi DPRD Kabupaten Jember, melorot hingga sisa kalau nggak salah 2 atau 3 kursi. Itu faktanya. Sampai terjadi sampai hari ini, Partai Demokrat tidak pernah bisa bangkit kembali. Dan apa yang sudah saya duga terjadi pada tahun ini, di mana Pak SBY sebagai majelis tertinggi di Partai Demokrat, pertimbangan
Majelis Pertimbangan Partai Demokrat, dan kemudian ketumnya adalah putranya Agus Harimurti, harus mengalami guncangan karena upaya-upaya yang terjadi yang kita ketahui bersama, KLB, Kongres Luar Biasa, yang sebelumnya itu kan sudah terjadi semacam diskurs, bukan polemik yang Pak Muldoko. Jadi Pak Muldoko sudah berani tampil sebagai petarung langsung. Ya, meskipun beliau sebetulnya tanda kutip saya kurang tahu apakah benar beliau ini bukan kader Partai Demokrat atau memang dia pernah menjadi kader Partai Demokrat, saya kurang paham. Tapi yang pasti beliau didukung oleh para tokoh-tokoh sepuh Partai Demokrat seperti Max Sopakua dan lain-lain gitu. Sehingga tergelarlah tanggal 5 Maret kemarin KLB di Sibolangit. Padahal Sibolangit ini sebenarnya identik dengan kepramukaan gitu. Sehingga terjadi proses KLB itu memenangkan Pak Muldoko. KLB itu ditanggapi sedemikian rupa oleh SBY. Dianggap bahwa Kongres Luar Biasa itu ilegal. SBY kemudian mengadakan konferensi pers menjelaskan sedemikian rupa tentang ADART Partai Demokrat yang intinya berdasarkan keterangan SBY bahwa gelaran KLB yang dilakukan oleh Muldoko CS itu ilegal karena pada dasarnya ada beberapa hal syarat yang harus dipenuhi untuk menggelar KLB itu. Di antaranya yang paling kunci adalah harus mendapatkan izin dari Majelis Pertimbangan Partai. Gitu. Siapa itu? Ya dari SBY sendiri. Ternyata KLB itu tidak mendapatkan izin dari SBY. Artinya KLB itu dianggap ilegal. Itu ya, dari tatanan aturan main partai. Kemudian saya teringat pada kasus PKB. Saya lupa tahunnya. Ketika Gus Dur dilengsarkan oleh Muhaimin Iskandar sebagai sama posisinya antara SBY sekarang dengan di Partai Demokrat dengan Gus Dur ketika itu di Partai PKB. Dan posisinya sama juga ternyata di dalam ADART itu di PKB juga menyebut bahwa Kongres Luar Biasa itu baru bisa digelar manakala gitu ya ada izin dari, kalau nggak posisinya Majelis Syuro ya. Majelis Pertimbangan tertinggi di Partai PKB. Nah, gelaran Muhaimin yang dilakukan di Ancol, kalau nggak salah, tempatnya saya ingat, tapi waktunya juga lupa. Maaf saya lupa, tapi saya nanti coba googling dan cari-cari dan saya tulis di layar ini. Intinya KLB hasil Muhaimin memenangkan Muhaimin Iskandar sebagai ketua PKB. Sedemikian rupa Gus Dur juga meminta ketika itu presidennya adalah Pak SBY. Waktu itu sama juga berharaplah Gus Dur agar pemerintah bersikap bijak dan arif. Pemerintah ketika itu di bawah pimpinan Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur sangat berharap agar pemerintah tidak intervensi dan kemudian mempertimbangkan keabsahan legalitas dari KLB yang digelar oleh Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Faktanya ternyata KLB hasil Muhaimin lah yang memenangkan pertarungan itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kasustik yang serupa apakah akan terjadi di Partai Demokrat hari ini? Kita belum tahu, kita tunggu hasilnya. Yang pasti gonjang-ganjing Partai Demokrat telah mewarnai proses demokrasi di Indonesia ini. Intinya saya ingin katakan, ya politik itu mulai dulu sudah jahat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kita tunggu saja bagaimana kabar selanjutnya. Apakah
Partai Demokrat yang sudah melaksanakan KLB dan memenangkan Muldoko itu nasibnya serupa nanti kelak dengan PKB yang kemudian memenangkan Cak Muhaimin Iskandar. Lebih kurangnya saya mohon maaf, sahabat jempol dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul sambalnya.